Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alivia Bintang Syifa dari kelompok 8 PKN Program Studi Pendidikan Kimia 2021A, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bersama dua rekan saya, Aliansyah Firmanuddin dan Sizi Kirani, akan memaparkan proyek tugas yang berjudul Konflik Keamanan Negara di Era Revolusi Industri 4.0. Yuk kita langsung simak aja videonya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, tentunya kita harus mengetahui bagaimana perkembangan revolusi industri itu sendiri. Nah, revolusi industri sendiri dimulai sejak tahun 1784, di mana tenaga kerja manusia dan hewan mulai digantikan oleh penemuan mesin. Kemudian, revolusi industri 2.0 di abad ke-20-an semakin berkembang, di mana mulainya pengimplementasian listrik pada mesin-mesin tersebut. Masa ini berlanjut ke era revolusi industri 3.0 yang semakin canggih. Sistem otomatisasi berbasis komputer membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa. Sampai pada revolusi 4.0. Pada era ini, industri menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan data, sistem yang dikenal dengan nama Internet of Things. Semua pemenuhan kebutuhan manusia sudah tersedia secara digital pada semua akses, seperti hiburan, pendidikan, jasa, hingga transaksi pembayaran. Didukung akses informasi yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan adanya jaringan internet. Namun, seiring perkembangan zaman yang memudahkan segala sesuatu, pastinya tidak terlepas dari munculnya polemik dan permasalahan baru di segala bidang, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan negara. Pada awalnya hanya berasal dari gangguan fisik dan diplomasi, akhirnya berkembang ke ranah digital. Seiring perkembangan zaman atau era, pasti ada dampak yang akan terasa di masyarakat. Lalu apa sih dampak revolusi industri 4.0 terhadap pertahanan dan keamanan negara? Nah, dampak dari revolusi industri ini patut kita waspadai karena tidak sepenuhnya membawa kebaikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis kejahatan baru pun bermunculan, seperti pencurian data secara online, scamming, hacking, stalking, cyberbullying, mudahnya penyebaran hoaks yang memancing argumentasi negatif di masyarakat, dan pemalsuan data. Kejahatan ini merupakan akibat dari tidak adanya keakraban hidup berkewarganegaraan dan arus global yang tidak dimanfaatkan dengan positif, yang mengakibatkan terjadinya ketidakpercayaan antar komponen bangsa. Selain itu, hal yang tidak bisa dihindari dari revolusi industri 4.0 adalah dampaknya terhadap pertahanan dan keamanan negara yang bersifat hubungan antar negara dan keamanan internasional yang mengalami ketimpangan sosial. Dalam konteks perang modern, sosial media juga dapat digunakan sebagai senjata dalam cyber warfare, information conflict, hybrid warfare atau network. Dengan demikian, konflik modern semakin menghubungkan teknik medan perang tradisional yang menggunakan elemen yang ada sebelumnya dan aktor non-negara yang bersenjata. Dari pemaparan tadi, kita dapat melihat bahwa kejahatan dan konflik akan ikut berkembang seiring berkembangnya era atau zaman. Lalu bagaimana solusi menghadapi permasalahan tersebut? Untuk menghadapi semua ini, perlu adanya peningkatan sistem keamanan di negara kita dalam hal kekuatan militer yang mencangkup pertama, persenjataan negara, di mana hal ini berdampak pada peningkatan kekuatan militer negara
dan peningkatan keamanan dalam negeri. Kedua, kemampuan personel dalam menggunakan teknologi. Hal ini sangat penting mengingat teknologi telah banyak berkembang termasuk dalam ranah pertahanan dan keamanan negara, seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju. Ketiga, pembaruan data-data terkait jenis peperangan baru dan jenis kejahatan baru sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan yang keempat, pembaruan teknologi digital di ranah militer. Karena seiring perkembangan teknologi, negara kita perlu mengantisipasi terhadap munculnya dimensi keempat dalam peperangan bersenjata, yakni strategi perang melalui ruang cyber. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara di era revolusi industri 4.0. Dari pemaparan tersebut, bisa kita ketahui bahwa kejahatan dan konflik akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Untuk itu, bisa kita pelajari dan bisa kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting untuk membantu kita memahami isu-isu terkait negara kita tercinta ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.